Bab 222. Peringatan. Keadaan Bloody pada dasarnya telah stabil. Sekarang bergantung pada kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Tubuh manusia sangat kompleks dan memiliki fungsi yang sangat istimewa, yaitu memperbaiki diri. Secara teori, tidak peduli berapa banyak cedera, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Namun ini juga ada batasannya. Di luar batas yang dapat ditanggung tubuh, kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri akan hilang. Dalam buku kedokteran yang diperoleh Kingston Jiang, pengetahuan ini dicatat, menggunakan obat-obatan untuk merangsang berbagai organ tubuh, sel dan darah, serta mempercepat kemampuan perbaikan diri tubuh. Kak Kingston, kakak Bloody baik-baik saja bukan? Dia akan bangun bukan? Sini Wen menatap Kingston Jiang dengan penuh harap. Kingston Jiang mengangguk, tidak apa-apa. Selama ada aku, bahkan jika dia ingin mati, dia juga tidak akan bisa mati, jadi tenang saja. Setelah mendengar ucapan Kingston Jiang, Sini Wen merasa tenang. Setelah Kingston Jiang memberi resep, dia tinggal bersama Bloody di rumah sakit untuk waktu yang lama. Saat waktu makan siang, barulah dia meninggalkan rumah sakit area militer. Sebelum pergi, dia memerintahkan dokter untuk memperhatikan kondisi fisik Bloody dengan ketat. Bila ada sesuatu, harus segera memberitahunya. Pada waktu yang bersamaan, area militer, kantor Raja Xiaoyao. Raja Xiaoyao mengenakan atribut perang dan duduk di atas sofa. Di seberangnya, duduk seorang pria berusia 30-an. Pria itu mengenakan setelan dengan wajah berbentuk berlian dan berambut pendek. Dia mengetuk jarinya di atas meja dengan ringan, lalu terdengar suara yang berirama. Kakak Xiaoyao, kamu sudah kelewatan. Pria itu berbicara, dengan membawa nada mencela dalam kata-katanya. Raja Xiaoyao memandang tamu tak diundang itu dengan wajah tenang, lalu berkata dengan datar, aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Kak Andy. Pria di depannya, bernama Andy Tian yang merupakan seorang pejabat tinggi di ibu kota. Dia tidak berada di dalam dunia militer, tetapi dalam dunia politik. Statusnya sangat tinggi, sebanding dengan 5 komandan tertinggi. Andy Tian langsung berbicara terus terang, Kingston Jiang telah mengundurkan diri, dia bukan lagi naga hitam, bukan lagi 5 komandan tertinggi, tetapi Raja Xiaoyao tetap membantu Kingston Jiang. Apakah kamu tidak tahu bahwa berapa banyak orang yang ingin dia mati? Raja Xiaoyao memandang Andy Tian dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Apakah Kak Andy benar-benar ingin Kingston Jiang mati? Meskipun dia mengundurkan diri, tetapi dia telah melakukan banyak hal untuk melindungi Belantara Selatan selama bertahun-tahun dan menjadi dewa perang di negara Dacia. Jadi meskipun dia sudah mengundurkan diri, tetapi jasa dia masih terlihat dengan jelas di sana. Plak. Wajah Andy Tian tiba-tiba tenggelam, memukul meja dan berkata dengan dingin, Raja Xiaoyao, aku peringatkan kamu. Sebaiknya kamu jangan ikut campur terlalu jauh untuk masalah Kingston Jiang, jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu bila terjadi sesuatu padamu. Lancang. Raja Xiaoyao juga marah karena dia marah di depannya, sehingga dia juga marah. Dia berdiri tiba-tiba dan berteriak, Andy Tian, ini adalah Jiang Zong, di daerah kekuasaanku ini, aku yang memiliki hak untuk berbicara. Hebat sekali. Andy Tian menatap Raja Xiaoyao dengan dingin, lalu berbalik dan pergi tanpa banyak omong. Setelah dia pergi, Raja Xiaoyao barulah duduk kembali. Apa yang dikatakan Kingston Jiang kemarin masih sangat jelas. Dia tidak menyangka seseorang akan datang kepadanya secepat ini. Andy Tian yang merupakan seorang pejabat di ibu kota. Dia adalah kepala eksekutif, memimpin 100 pejabat dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Andy Tian datang secara langsung datang mencarinya dan memperingatkannya untuk jangan ikut campur dalam masalah Kingston Jiang. Sepertinya ibu kota benar-benar sudah kacau. Tatapannya menggelap. Tidak lama setelah Andy Tian pergi, lagi-lagi ada orang yang datang mengunjunginya lagi. Haha kakak Xiaoyao, sangat sulit sekali untuk bertemu denganmu. Ketika aku tiba, aku bahkan sudah langsung dicegat.
Terdengar tawa yang menggema. Melihat orang itu datang, wajah Raja Xiaoyao menjadi lebih serius lagi. Orang itu mengenakan jaket hitam, topi hitam dan kacamata hitam. "Pangeran, mengapa kamu bisa datang ke Jiangzhong?" Raja Xiaoyao bertanya kepada orang yang muncul di kantornya dengan ekspresi serius. Orang yang datang bukanlah orang lain, melainkan adalah pangeran, yang merupakan pemimpin dari 5 komandan tertinggi, atau bisa disebut dengan panglima terbesar di negara Dacia. Jangan melihat dia sekarang adalah pemimpin dari 5 area militer, tetapi jika pangeran memberi sebuah perintah, dia juga tetap harus mengirim pasukan dengan patuh. Dan sesuatu hal yang tidak bisa digerakkan oleh pangeran adalah tentara naga hitam. Karena tentara naga hitam sangat istimewa. Ini bukan tentara domestik, tetapi tentara yang menjaga perbatasan. Tentara naga hitam hanya mengakui naga hitam. Naga hitam sebelumnya tewas dalam pertempuran dan tentara naga hitam tidak memiliki komandan hingga munculnya Kingston Jiang yang menjadi komandan mereka. Pangeran datang, duduk di sofa, memiringkan kakinya, memandang Raja Xiaoyao yang memiliki ekspresi gelap dan tersenyum, lalu berkata, "Kenapa? Kakak Xiaoyao tidak menyambut aku? Bagaimana mungkin?" Ekspresi Raja Xiaoyao menjadi lebih baik dan dia tersenyum, lalu bertanya, "Pangeran begitu sibuk dan bukannya berada di ibu kota, melainkan untuk apa datang ke Jiangzhong?" Pangeran tersenyum dan menjawab, "Bukankah konferensi medis Jiangzhong sudah dekat? Lagi pula saat ini perbatasan sudah damai, jadi aku memberi diriku sendiri izin untuk berlibur dengan datang ke Jiangzhong untuk melihat acara besar yang dilakukan setahun sekali di negara Dacia, sekalian bertemu dengan teman lama." Meskipun pangeran berkata demikian, tetapi Raja Xiaoyao tahu bahwa pangeran pasti tidak datang ke Jiangzhong untuk menyaksikan acara itu. Dia tidak berbicara, melainkan hanya duduk di samping. Pangeran melanjutkan, "Oh iya, aku mendengar bahwa naga hitam tidak mati dan bahkan muncul di Jiangzhong, serta menjadi menantu keluarga Tang. Kemarin malam dia menghubungimu untuk memintamu mengirim pasukan secara pribadi untuk membantunya memecahkan masalah." Raja Xiaoyao mengoreksinya, bukan mengirim pasukan secara pribadi untuk membantunya memecahkan masalah, tetapi menerima laporan bahwa seseorang mengadakan pertemuan geng kriminal. Raja Xiaoyao, rupanya kamu sudah ikut campur terlalu jauh. Saat ini kamu adalah komandan 5 area militer. Ini adalah urusan pasukan polisi bersenjata setempat, jadi aku harap kamu bisa lebih menahan diri dalam masa depan dan jangan bertindak gegabah. Jika tidak, bila hal ini diperiksa, ini adalah kejahatan berat. Jika lebih serius, bahkan tidak ada yang bisa menjamin kepalamu akan tetap utuh berada di sana. Raja Xiaoyao akhirnya paham bahwa kedatangan pangeran adalah untuk menginterogasi dirinya. Itu karena dia membantu Kingston Jiang. Menghadapi pertanyaan pangeran, Raja Xiaoyao berkata dengan datar, "Pasukan polisi bersenjata setempat. Apakah mereka berani ikut campur dalam urusan bisnis alliance? Di dalam bisnis alliance 5 provinsi terlalu banyak korupsi di dalamnya dan dengan aku belum menelusurinya hingga ke akarnya, itu sama saja aku sudah memberikan wajah kepada orang-orang besar itu." Raja Xiaoyao, situasinya sudah berubah sekarang dan aku harap kamu bisa mengenali situasinya. Pangeran tidak banyak bicara, setelah meninggalkan kalimat terakhir, dia mengambil topi di atas meja, berdiri dan pergi. Baru setelah dia pergi, Raja Xiaoyao mengeluarkan telepon dan menelepon Kingston Jiang. "Di mana?" "Baru keluar dari rumah sakit area militer, ada apa?" "Tunggu, aku akan segera menemuimu." Raja Xiaoyao menutup telepon, lalu mengenakan pakaian santai dan keluar. Kingston Jiang menunggu di gerbang rumah sakit area militer. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah kendaraan komersial biasa muncul di depannya, kaca jendela bergerak dan Raja Xiaoyao melambai kepadanya, "Naik." Kingston Jiang masuk ke dalam mobil. Raja Xiaoyao mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Kingston Jiang mengambilnya dan bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Raja Xiaoyao tampak serius dan berkata, "Ada orang yang datang pada hari ini." "Oh,
Kingston Jiang menjadi tertarik dan bertanya, siapa itu? Kepala eksekutif ND Tian dan juga pangeran. Kingston Jiang tersenyum tipis. Ini sesuai dalam dugaannya. Raja Xiao Yao melanjutkan, kedua orang ini mewakili militer dan pemerintah. Lalu mereka memperingatkan aku pada saat yang sama untuk jangan ikut campur dalam masalahmu. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, seperti yang aku duga. Urusan aku ke depannya, kamu jangan ikut campur lagi. Raja Xiao Yao kebingungan dan bertanya, aku bingung sekali. Sebelum kamu lepas jabatan, mereka tidak mengambil tindakan apapun terhadapmu. Tetapi mengapa begitu kamu lepas dari jabatan, mereka langsung ingin menyerang kamu? Kingston Jiang melirik Raja Xiao Yao dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa duduk hingga ke posisi 5 komandan tertinggi, hingga kamu bahkan tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana. Kamu pahamilah perlahan-lahan, tunggu kamu memahaminya, maka kamu pasti akan paham. Setelah Kingston Jiang selesai berbicara, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Raja Xiao Yao duduk di kursi belakang sambil merokok. Dia sedang berpikir, memikirkan kata-kata Kingston Jiang, memikirkan kata-kata ND Tian dan pangeran. Dia adalah seorang prajurit yang hanya memiliki semangat, dia tidak pernah melakukan trik-trik kecil, serta juga tidak pernah memikirkan urusan pemerintahan. Selama ini, dia selalu melakukan tugasnya untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Tapi dia tidak bodoh. Selama dia berpikir dalam-dalam, dia masih bisa mengetahuinya. Dia memikirkan sifat keistimewaan Tentara Naga Hitam. Tentara Naga Hitam didirikan 30 tahun yang lalu, ini adalah tentara yang independen dari wilayah militer manapun, memiliki kekuatan besar dan Komandan Naga Hitam akan mewarisinya. Dia memikirkan kematian Komandan Naga Hitam sebelumnya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, Komandan pertama Tentara Naga Hitam tewas dalam pertempuran dan pemerintahan negara Dacia dengan cepat melakukan perombakan. Memikirkan hal ini, Raja Xiao Yao akhirnya memahaminya. Kingston Jiang benar, dia harus berada di salah satu sisi. Dia juga mengerti apa yang dimaksud Kingston Jiang. Bersambung.